Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Allah serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita pelaksanaan ceramah dan sholat tarawih ada beberapa pengumuman yang akan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, telah menyampaikan tentang penerimaan sholat awal sholat tarawih awal hari kemarin 7.872.500 rupiah. Penerimaan dari awal sholat tarawih hari kemarin hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi atau 11 Ramadan 1445 Hijriah yaitu sebesar Rp1.193.000. Pengeluaran sebesar Rp425.000. Kalau pengeluaran ini lanjutkan Rp990.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sahabat. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berikut kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai pertama dan imam sholat tarawih adalah Ustadz Masin Hasibuan dan MA dari Kampungnya Umatul Quran. Alhamdulillah beliau sekali sangat memaafkan. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita untuk itu kepada Ustadz Masin Hasibuan MA. Berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله شهاده تطمئن بها قلوبنا وتنشرح بها صدورنا وتدفعنا الى مرضات الله عز وجل واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الأمة وتوكلنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بيتم قولا ساكنا تبوأت من الجنة منزلا. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Hingga kita merasakan begitu nikmatnya hidangan yang Allah berikan kepada kita. Hidangan bulan Ramadan, hidangan yang tidak biasa saja, hidangan yang luar biasa, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka pemilik keimanan. Bagi sebagian orang, Ramadan ini hanyalah tidak obat seperti bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Rabiul Awwal, tapi tidak mereka pemilik keimanan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa sekali. Setiap detik yang ada dalam bulan Ramadan ini begitu istimewanya. Maka bagi pemilik keimanan itu seolah mereka tidak ingin meninggalkan, melewatkan detik-detik yang ada di bulan Ramadan ini tanpa sadar ada amal saleh. Dan alhamdulillah
kita sudah masuk 10 hari kedua di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semakin istiqomah, kita semakin kuat, kita semakin lebih giat lagi dalam amal soleh hingga Ramadan kita lalui dengan baik dan kita lulus dengan predikat muttaqin. Jamaah salat tarawih dan salat Aisyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang syariat, maka kita berbicara tentang peraturan yang mengatur semua lini kehidupan. Nah, itulah syariat. Syariat atau peraturan yang ada di depan mata kita sekarang, ada syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada syariat yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Maka alhamdulillah binikmatil Islam, Allah lahirkan kita menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim yang mau tidak mau harus tunduk pada syariat Allah. Ketetapan hukum yang Allah buatkan kepada kita. Saat kalimat syahadat keluar dari lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka salah satu konsekuensinya kita tunduk pada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus paham betul, kita harus sadar bahwa syariat, peraturan yang Allah tetapkan kepada kita, syariat Islam, apapun syariatnya, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Beda dengan peraturan atau syariat atau hukum-hukum yang mereka gunakan yang keluar dari hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencoba melihat agar kita sadar betul, agar kita memiliki kebanggaan bahwa syariat Allah yang Allah tetapkan kepada kita ini sesuatu yang istimewa dan harus kita perjuangkan. Nah, perlu kita ketahui ketika berbicara tentang syariat, di sana ada karakter syariat Allah ini, atau dalam bahasa Arabnya khasa'is syariat al-Islamiyah. Ada bab khasa'is syariat al-Islamiyah, tapi di sana juga ada bab kalau berbicara tentang syariat, ada bab tarikh tasyri', ada bab maqasid syariah. Maka yang kita bahas saat sekarang adalah khasa'is syariat al-Islamiyah, karakter keistimewaan syariat agama Allah ini. Apa bedanya dengan syariat-syariat yang lain? Sesungguhnya perlu kita pahami bahwa tugas seluruh anbiya wa rusul Allah turunkan ke muka bumi ini semuanya itu untuk menegakkan tauhid, menyuruh umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti setiap nabi ada yang memperjuangkan syariat yang dibawa sebelumnya tanpa ada penukaran, ada nabi yang memperjuangkan syariat yang baru karena Allah tugaskan untuk memperbaiki syariat itu. Maka Rasulullah Muhammad SAW Allah hadirkan kepada kita dengan membawa syariat Islam yang tentunya berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Ketika Muhammad Rasulullah datang dengan membawa syariat terakhir, maka syariat-syariat Nabi yang lain masuk, dihapuskan dan tidak dianggap lagi. Maka agama-agama yang lain masih yakin, mereka masih bersikeras untuk memperjuangkan syariat Nabi sebelumnya, maka tidak relevan lagi dalam kehidupan kita sekarang. Syariat Yahudi misalkan
atau syariat Nasrani di satu sisi sudah tidak relevan bagi kita, dan di satu sisi di sana ada banyak penyelewengan syariat yang sudah tidak murni dan ahlul kitab. Di satu sisi ada syariat yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Contoh misalkan komunis, sosialis, itu adalah syariat, itu adalah ideologi yang mereka menjadikan dasar untuk membuat peraturan-peraturan mereka. Dan dalam semua syariat-syariat itu kita harus katakan bahwa syariat agama Allah ini jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena semua itu tidak memiliki arti ketika dibandingkan dengan Islam. Al-Islam yu'la wa la yu'la. Islam itu lebih dari yang lain, tidak ada yang lebih tinggi dari. Coba kita lihat bagaimana khosais. Ada 5 karakter keistimewaan syariat agama Allah ini yang membuat kita harus percaya diri, yang membuat kita harus bangga, yang membuat kita harus betul-betul memperjuangkan untuk kita amal dan untuk diamalkan oleh umat manusia di muka bumi. Yang pertama, bahwa syariat Islam ini adalah ar-rabbaniyah, syariat yang Allah langsung buatkan peraturan itu kepada kita, yang Allah buatkan hukum-hukum itu kepada kita dalam sholat-sholat kita. Sehari semalam kita membaca suratul Fatihah. Di sana kita bacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka kita harus paham makna rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah lah yang mengatur semua alam ini, baik yang kecil maupun yang besar, apapun, baik itu peraturan-peraturannya. Maka syariat dalam bentuk apapun yang Allah berikan kepada yang kita dapatkan sekarang, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terkecuali syariat suami. Di sana juga ada syariat akhlak, di sana ada ibadah, di sana ada hukum-hukum. Maka semua itu bagian daripada rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada alam ini. Bagian daripada bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memanage, mengatur agar semuanya berjalan dengan baik. Akan berbeda dengan syariat-syariat yang lain yang dibuat oleh manusia. Kadang-kala syariat itu mereka buat dengan ilmu mereka, dan ternyata ilmu manusia itu adalah ilmu yang sangat dangkal dibandingkan ilmu Allah sang pencipta kita. Adapun misalkan syariat Yahudi, syariat Nasrani, kita harus paham bahwa syariat itu sudah tidak dipakai lagi ketika Muhammad Rasulullah membawa al-Islam, membawa syariat yang ada pada kita saat sekarang. Al-Rububiyah, salah satu keistimewaan, karakter yang pertama yang tidak kita dapatkan syariat, peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang lain. Bagaimana kita lihat misalkan komunis, syariat mereka, hukum mereka, mereka buat atas dasar pikiran dan hawa nafsu mereka yang belum tentu memberikan maslahat kepada manusia itu dengan baik. Khasais karakter yang kedua, syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW, al-insaniyah. Ma makna insaniyah? Apa makna insaniyah itu? Maknanya bahwa syariat agama Allah ini bertujuan memanusiakan manusia itu sendiri. Coba kita lihat dari segi manapun terkait dengan syariat agama Allah ini kita pilih, semuanya itu memanusiakan kita sebagai manusia, mengangkat derajat kita untuk menjadi manusia yang berkualitas high, berkualitas tinggi. Tidak kecuali syariat yang
Yang sedang kita lakukan sekarang bagian daripada mentarbiyah ruhiyah kita, mentarbiyah diri kita untuk meningkatkan kualitas kita manusia untuk menjadi manusia yang lebih tinggi. Dan perlu kita ketahui bahwa Islam karakter manusia paling hebat, karakter manusia paling tinggi itu ketika manusia itu memiliki predikat muttaqin. Maka orang-orang bertakwa. Maka orang-orang bertakwa itu adalah kualitas manusia paling baik di dalam agama Allah ini. Dan semua syariat apapun tujuannya itu. Salah satunya puasa. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Belum lagi akhlak. Belum lagi segi ekonomi. Coba kita lihat bagaimana ekonomi menghadirkan kita, memanusiakan kita, menghadirkan keadilan di antara kita. Bukan seperti mereka yang menganut sistem kapitalis, menzalimi, yang penting saya kenyang, tidak penting orang lapar. Tapi tidak bagi syariat agama Allah ini memanusiakan manusia, menghadirkan keadilan di antara manusia itu sendiri. Nah, insan apapun, coba kita akhlak, bagaimana kita menghormati orang yang tidak seakidah dengan kita. Baik itu peraturan hukum waris misalkan, menghadirkan keadilan, menghadirkan keadilan yang membuat tidak terzalimi orang lain. Lalu kemudian khasa'is, karakter keistimewaan yang ketiga, bahwa syariat agama Allah ini memiliki karakter wasatiyah. Apa itu makna wasatiyah? Makna wasatiyah itu adalah moderat, tidak hulu, tidak berlebihan, dan tidak juga serba kekurangan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Allah menjadikan kita umat moderat. Dengan moderat syariat Allah yang memiliki karakter moderat ini, agar orang-orang lain yang tidak seakidah, yang tidak menganut agama Allah ini, yang tidak menjadikan syariat Allah ini sebagai peraturan dunia, mereka menyaksikan bahwa kita adalah umat yang moderat, yang memberikan kemaslahatan yang luar biasa kepada peradaban manusia. Mereka saksikan itu, tapi mereka sombong, tidak mau meyakini dan mengakui bahwa begitu indah syariat agama Allah ini. Banyak komentar-komentar dari orang-orang cendekiawan kafir yang mengangkat, yang mengakui salut pada syariat agama Allah ini, tetapi Allah tidak membukakan hidayah pada hati-hati mereka. Coba kita lihat wasatiyah, moderat dalam sisi harta misalkan, dalam sisi ekonomi. Bagaimana Islam, syariat agama Allah ini beda dengan kapitalis, beda dengan komunis. Kalaulah kita lihat komunis, bahwa semua harta benda itu milik bersama. Coba kita lihat kapitalis, ingin menguasai dengan keserakahannya. Yang penting saya kenyang, masa bodoh dengan orang-orang lain. Tapi coba lihat Islam sebagai agama wasatiyah. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi, kamu harus rakus tamak apa yang Allah berikan kepadamu tentang keutamaan akhirat, tapi jangan lupa bagian di dunia ini. Kita juga harus mengambil dunia ini, kita juga harus menguasai dunia ini, tapi kita menguasai dunia ini tidak seperti orang-orang kapitalis, tidak seperti orang-orang sosialis, tapi kita menguasai dunia ini untuk tujuan akhirat kita.
Ini makna wasatiyah, makna moderat. Lalu kemudian karakter keistimewaan syariat agama Allah yang selanjutnya adalah waqi'iyah, realistis. Syariat peraturan yang tidak melangit, tetapi hukum-hukum syariat-syariat yang realitas waqi'iyah untuk kehidupan kita. Contohnya, bagaimana di dalam syariat puasa Allah meminta kita, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan dari kalian itu sesuatu yang mudah, bukan untuk memberatkan. Coba kita lihat bagaimana realistisnya syariat agama Allah ini. Sesuai dengan kemampuan kita. Bukankah itu bagian daripada begitu waqi'iyah, begitu realistisnya syariat agama Allah ini. Begitu juga dengan syariat-syariat yang lain. Sholat misalkan, zakat misalkan, tidak diwajibkan kepada orang yang tidak mampu untuk membayar zakat. Beda dengan sistem-sistem peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Misalkan pajak. Mau sanggup atau tidak sanggup, sekian persen harus kamu keluarkan untuk negara. Itu peraturan yang dibuat oleh manusia. Tapi tidak dengan syariat agama Allah ini. Kamu mampu bayar zakat, kalau tidak mampu tidak boleh. Realistis. Lalu kemudian yang terakhir dari karakter keistimewaan dari syariat agama Islam ini ada thawabit wal mutaghayyirat. Ada hal-hal yang konstan, tidak berubah-ubah, seperti akidah, seperti ibadah, seperti hukum-hukum waris, hukum-hukum pernikahan. Ini menjadi sabit, menjadi konstan yang tidak berubah-ubah. Tetapi di sana ada ba'an mutaghayyirat, ada hal yang fleksibel, ada hal yang bisa berubah. Dalam masalah sarana, apapun sarana yang kita gunakan dalam kehidupan kita di dunia ini, itu sifatnya fleksibel, itu sifatnya mutaghayyirat. Juga masalah metode yang kita lakukan untuk berdakwah, misalkan tidak terpaku pada satu metode, tapi metodenya banyak. Lalu kemudian strategi yang kita lakukan untuk mengajak orang dalam kebaikan tidak hanya satu pada strategi yang terpaku, tapi ada banyak strategi yang fleksibel. Juga ada erat kaitannya dengan teknologi yang bersifat mutaghayyirat dalam syariat Islam. Dari sini bisa kita lihat bagaimana keistimewaan syariat agama Allah ini dibanding syariat-syariat yang lain. Coba kita renungi, coba kita pikirkan bagaimana ia tidak sama dengan syariat-syariat yang dibuat oleh manusia, juga agama-agama ahlul kitab yang di sana tetap sudah penyelewengan. Mudah-mudahan dengan hal ini kita paham, lalu kemudian Allah hadirkan hikmah, lalu kemudian Allah mudahkan kita untuk mengamalkan syariat ini dalam semua lingkup kehidupan kita. Tidak parsial. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum wa husni mutataba'atikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.